Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bagian asrornya. Kita belajar tentang rahasia dan hikmah-hikmahnya korban. Saya awali dari sini. Yang pertama tentang orang-orang yang mampu berkorban. Orang yang mau berkorban itu kategorinya 3. Yang pertama, para pemberani. Yang kedua, orang-orang yang kuat. Dan yang ketiga, para pecinta. Jadi, sebelum saya jelaskan 3 ini, korban itu kan sesuatu yang tidak enak. Korban itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita itu kan inginnya, ya milikku, aku nikmati sendiri. Yang aku bisa, ya aku nikmati sendiri untuk keinginanku sendiri. Aku ingin nyaman, aku ingin aman, aku ingin enak. Itu kan fitrahnya orang hidup kan begitu. Tapi perintah korban ini menyuruh kita, yang kita miliki, yang kita senang, yang kita menikmati, kita bagi ke orang lain. Kita berikan ke orang lain. Ini kan sesuatu yang hakikatnya tidak enak, tidak menyenangkan. Oleh karena itu, orang yang mau berkorban itu berarti dia orang yang berani. Kehilangan sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita nikmati, sesuatu yang kita inginkan, itu kan tidak gampang. Hanya orang-orang berani yang mampu berkorban. Kalau orangnya tidak pemberani, itu biasanya terus berat untuk berkorban. Ini sebenarnya pengertian umum, teman-teman. Tidak harus korban besok ini yang sapi dan kambing. Kalau itu ya pasti. Tapi apapun. Kita itu kan kalau ingin meraih sesuatu, mencapai sesuatu kan selalu butuh pengorbanan. Itu kan tidak enak. Orang itu lebih suka ada di zona nyamannya. Tidak ingin mengorbankan kenyamanan, keamanannya. Hanya para pemberani yang mau berkorban. Maka ini orang korban itu berarti para pemberani. Selamat buat teman-teman yang kemarin sudah nawa itu menyembuhkan, berarti Anda orang yang pemberani. Yang kedua, orang-orang yang kuat. Ini lanjutannya pemberani, berarti kan orang yang mau berkorban itu orang-orang yang kuat. Kuat menahan sakitnya berbagi. Berbagi itu kan kita kehilangan sesuatu, berarti sakitnya kehilangan. Sakitnya apa? Kenyamanan kita yang terusik. Sakitnya kita memberikan sesuatu padahal itu hak kita. Itu yang bisa menahan. Jadi berkorban itu berarti cirinya orang-orang yang kuat. Yang ketiga, selain para pemberani dan orang-orang kuat, biasanya yang mau berkorban itu orang-orang yang sedang jatuh cinta. Orang yang mencintai. Yang kalau ini saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, teman-teman mesti paham bagaimana ketika orang itu mencintai, misalnya mencintai orang lain, dia rela melakukan apapun yang berat-berat, melakukan apapun, mungkin kehilangan banyak untuk yang dicintai. Jadi demi cinta, orang rela mengorbankan apapun. Kalau ini teorinya mudah sebenarnya karena teman-teman mesti ngalami, apalagi yang mana jatuh cinta. Mesti ngalami bagaimana tanpa diminta, aku hanya ingin memberi, membahagiakan, menyenangkan orang yang aku cintai. Tapi orang yang mencintai juga termasuk orang yang punya kemampuan berkorban. Karena orang yang mencintai itu kan berarti orang yang tidak egois. Yang ada di pikirannya, yang dia cintai saja. Bagaimana yang dia cintai itu bahagia, yang dia cintai itu rela, yang dia cintai itu tetap mencintainya, dan seterusnya. Makanya dia mau banyak berkorban. Ya termasuk ketika yang kita cintai itu Allah. Nah, dari 3 klaster orang yang mampu berkorban ini, sebenarnya ketika Allah memerintahkan kita untuk berkorban, itu di balik itu ada perintah untuk kita jadi orang yang berani, jadi orang yang kuat,
dan jadi orang yang mencintai. Di balik perintah kita berkorban, di situ ada perintah, mbok kalian jadi orang yang berani, siap kehilangan, siap berbagi, siap peduli dengan yang lain, siap memberi untuk orang lain. Ini para pemberani. Orang-orang yang kuat juga begitu, para pecinta juga begitu. Jadilah manusia yang kuat, jadilah manusia yang berani, dan jadilah manusia yang penuh cinta. Kalau kita punya 3 kualitas ini, insya Allah tujuan korban berbagi di antara hikmahnya ternyata membentuk kita jadi orang yang berani, yang kuat, dan yang mencintai. Karena yang mampu berkorban hanya 3 orang ini. Baik, jadi itu asrar rahasia yang pertama. Hikmah tasyrik, mengapa sih Allah itu kok menetapkan kurban? Ternyata pertama-tama ada manfaat untuk kita jadi pemberani, kita jadi orang kuat, kita jadi orang yang mencintai. Yang ketiga, sekarang kan sudah ayat, kemudian profil orang yang berkorban. Nah, kalau ini motifnya, ya sebenarnya ini motif dari banyak tindakan, itu biasanya ada hierarki seperti ini, termasuk kurban. Apa kebaikan apapun, kebenaran apapun yang kita lakukan, itu biasanya tidak jauh-jauh motifnya satu di antara 4 ini. Yang pertama hanya karena patuh saja. Aturannya memang begitu. Ya ini sudah benar, sudah sah. Ya memang, ya karena saya muslim, dalam Islam disunahkan untuk kurban, ya saya memilih kurban. Ini kepatuhan pada aturan. Kalau ini, ya sudah benar, tapi masih minimal. Kalau hanya patuh saja, tanpa kita gali rahasia-rahasia lebih dalam, ya manfaat-manfaat di balik ya, ketetapan-ketetapan Allah itu tidak akan ketemu. Ketemunya hanya kepatuhan saja. Ada yang kedua, motif atau niat, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab ini semacam kalau kita kurban misalnya, itu karena tanggung jawab kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan perintah peduli dengan orang lain. Perintah kurban ini kita perintah untuk berbagi, untuk peduli. Bagaimana fakir miskin besok waktu Idul Adha biar bisa gembira bareng-bareng dengan kita. Nah, itu antara lain bentuk tanggung jawab. Jadi motifnya, niatnya kurban itu bisa ada kalanya tidak hanya muncul karena kepatuhan atau karena kewajiban dogma saja, tapi karena rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang muslim, sebagai hambanya Allah, sebagai khalifahnya. Ya memang tugasku untuk melakukan ini, aku ini khalifahnya Allah di muka bumi. Nah ini rasa tanggung jawab level 2. Lebih bagus daripada yang level pertama tadi, yang hanya patuh saja. Nah, naik lagi satu level ketiga, kalau ini sudah mulai perhitungan-perhitungan, mencari balasan. Tidak masalah, benar memang. Setiap kebaikan itu kan ada balasannya nanti. Baik balasan duniawi maupun ukhrawi. Kita membahas pahala, membahas surga, membahas neraka, membahas baliknya ya, balasan. Misalnya kita sodako sekian, nanti baliknya 700 kali lipat. Misalnya itu kan balasan. Tidak masalah, ya memang ada logika seperti itu dalam agama. Kita sholat jamaah misalnya 27 derajat loh balasannya. Jadi kan logika ini. Jadi motif kita berkorban demi nanti dapat balasan. Itu juga salah satu yang dibolehkan dalam agama. Meskipun ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau dalam agama ya sebenarnya yang diincar, yang diinginkan kalau kita menjalankan kebenaran, kebaikan apapun, termasuk kurban, itu yang ada di level yang paling tinggi, yaitu ikhlas. Jadi ikhlas itu seperti cinta tadi, cuma sekarang cintanya kepada Allah. Jadi semua kebaikan termasuk kurban yang kita lakukan itu
hanya demi Allah dan karena Allah. Kita tidak mikir apapun, apakah itu balasannya, apakah itu dogma-dogma yang memerintah kita. Kita lakukan semuanya karena kita cinta pada Allah. Sebagaimana ketika kita cinta pada sesuatu atau seseorang kan kita melakukan semuanya. Kita rela capek, rela kehilangan harta, rela sengsara demi yang kita cintai. Nah, orang ikhlas itu ada di situ. Keikhlasan itu dekat nanti dengan karakter cinta. Jadi ini macam-macam niat motifnya kurban. Teman-teman mungkin besok ada yang kurban, ya ayo introspeksi ada di mana kita niatnya. Semoga tidak di luar yang 4 ini. Karena kadang-kadang kan ada niatnya kurban itu karena wah tetangga-tetangga semua kurban. Mosok aku tidak kurban. Teman-teman ada yang kurban padahal gajinya di bawahku, kalau aku nggak kurban malu ini, korbannya karena malu. Tapi di luar 4 ini, ya kalau bisa 4 inilah salah satu di antara niat kita. Alhamdulillah kalau bisa ada di level niat yang ikhlas. Ikhlas itu nanti akan ketemu kita banyak rahasia dari kurban. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.